Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Wafika Sembiring dari Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengaplikasikan aplikasi e-faktur dummy. Yang pertama itu adalah kita download dulu yang pastinya e-faktur dummy. Kalian buka di website bagaimana cara mendownloadnya, itu udah pasti ada. Lalu di sini pas sudah di-download akan berbentuk file seperti ini. Lalu di sini bakal banyak jenis-jenisnya. Ya, ada e-tax invoice main, UPD dan lain-lain. Yang kita pilih e-tax invoice aja yang berbentuk aplikasi. Lalu kita buka. Ini sedang loading. Sebentar. Sedikit error ya, mungkin karena terlalu banyak aplikasi yang saya download dari webcam dan kawan-kawan, jadi ini susah dibuka. Database tidak bisa jalankan. Oke. Kita menggunakan local database, langsung kita connect. Username sudah dipastikan yaitu admin dengan password 123. Masih loading. Kenapa buka tiga-tiganya gini ya? Adalah ya. Lalu setelah ini kita buka file dan administrasi DB. Nah, di sini tuh kita buat nama database-nya itu. Nama database-nya itu dari mana? Dari perusahaan yang ingin kalian hitung fakturnya, kalian buat fakturnya. Nah, di sini itu kita pakai dengan caranya, kita ketahui dengan cara soal. Dengan yang ada di soal maksudnya. Lalu kita scroll ke atas biar kita lihat data diri perusahaan itu apa aja. Nah, lalu kita minimize, lalu kita kesampingkan. Nah, di sini diketahui memiliki faktur dari transaksi yang ada itu adalah dari Tuan Makin Keren, adalah pengusaha industri mainan yang berdomisili di Cilandak Raya. Jadi kita pakai database-nya sih Tuan Makin Keren. Tuan, langsung tulis aja Makin Keren. Nah,
kita buat database-nya. Nah, ini dia error lagi nih. Tunggu sebentar ya. Saya pause dulu. Nah, ini kita lihat lagi ya. Nih, database berhasil dibuat. Pastikan seperti ini, lalu kita pencet OK. Nih ada nih jadinya langsung connect ke database. Lalu kita connect ke database terkoneksi. Bila tampilan data di form belum ada berubah, lakukan referensi dengan database baru. Oke. Lalu sebentar. Lalu kita tutup. Setelah kita udah selesai, kita tutup, lalu kita ke manajemen upload. Nah, di sini sudah saya buat. Jadi ini sesuaikan dengan keterangan data diri yang sesuai. Ini sudah saya isi dengan kode pos, nomor telepon, handphone, fax, penanda tangan, jabatan sebagai apa, lalu kita simpan. Setelah berhasil dibuat, kita lanjut lagi ke referensi nomor faktur. Nah, sebenarnya saya sudah membuatnya ini semua karena ini adalah ini sebenarnya tugas di UAS saya. Jadi saya hanya menjelaskannya lagi tanpa saya buat gitu. Bagaimana saya bisa membuatnya. Saya hanya menjelaskan bagaimana saya membuat karena dari awal saya sudah membuat ini gitu. Jadi kita tetap menggunakan data-data yang sudah saya buat, tapi saya hanya menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Di sini lalu kita rekam range nomor faktur. Nah, rekam range nomor faktur bentar ya. Ini kita minimize dulu. Di sini kita lihat keterangan data soal. Tidak ada di soal ya. Sebentar. Nah, untuk nomor fakturnya itu kita dapat isi. Itu ada di soal yang satunya lagi di website dari soal yang dikirim. Itu 000, itu memang udah seharusnya 000. Lalu 19 itu adalah tahun yang kita kerjakan faktur pajaknya. Lalu 000 15 kosong kebanyakan berarti 1501. Nomor faktur akhir 000 sama 19 juga di tahun yang sama 000 1600. Faktur akhir itu intinya menandakan sampai transaksi yang keberapa gitu. Jadi transaksi pertama nomor fakturnya 1501, transaksi kedua 1502 sampai 1600, sampai sebanyak yang ada gitu. Kita bikin 1600 saja. Karena emang cuma hanya beberapa transaksi sebenarnya. Lalu kita rekam nomor fakturnya, range nomor faktur sudah berhasil direkam, oke. Akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, ya akan muncul seperti ini. Lalu kita close. Setelah kita close, kita lihat lagi referensi untuk mengisi lawan transaksi. Nah, ini dapat kita tambah
Ini dapat kita tambah lawan transaksinya, kita lihat. Oke. Iya, saya tahu belum diisi emang. Kita back. Bukan di sini ya. Masih. Internet lemot banget. Cancel. Sebentar, ada kesalahan teknis. Lalu kita lanjutkan kembali. Ini referensi lawan transaksi. Nah, lawan transaksinya ada siapa saja. Di sini kita dapat lihat di customer yang ada itu toko mainan ceria, NPWP-nya 01 256 462 1402 000 atas nama toko mainan ceria. Nah, untuk alamat dia tidak diberitahukan ya di soal, kita tulis aja sebagai asumsi jalan Pasar Minggu 191 Cempaka Putih Kecamatan Kebagusan, Provinsi Jakarta. DKI Jakarta. Terus telepon simpan. Oh, tadi sudah diisi sepertinya ya. 3 digit. TRW 3 digit. Simpan. Yes. Nah, begitu terus kita isi sesuai dengan data yang ada. Hasilnya seperti ini. Kita isi semuanya. Lalu setelah kita sudah membuat semua lawan transaksinya, maka semuanya akan muncul seperti ini. Jadi semua lawan transaksi sudah dimasukkan, bakal muncul seperti ini. Setelah kita mengerjakan lawan transaksi, selanjutnya adalah kita membuat faktur pajak keluaran dahulu ya. Nah,
kita rekam faktur. Nah, di sini tuh ada dokumen input faktur. Di sini ada dokumen yang dibutuhkan, yaitu pertama detail transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Jenisnya faktur pajak, tanggal laporan, masukkan nomor seri faktur pajak. Ya. Di sini ada 3 halaman. Yang pertama kita kerjakan tanggal dokumen dahulu. Tanggal dokumen kita bisa lihat di soal, yaitu 3 Oktober. Ya. Pajaknya ini kita ganti. Tadi kan kita sudah buat ya 000 tahunnya 1501 memulainya 02. Lanjutkan. Oke. Karena saya sebenarnya sudah saya jelaskan, saya sudah membuat ini, maka dari itu transaksi faktor-faktor yang ada tidak bisa saya hapus karena sudah saya laporkan. Jadi saya sini menjelaskan bagaimana caranya, bukan membuat dari awal. 39 coba. Oke, saya ngerti. 15 11. Nah, ini kan lawan transaksi sudah kita isi dari awal ya. Kita dapat bisa mencarinya saja. Yang pertama kan kita cari itu, sebentar ya. Ini dapat kita lanjutkan di sini. Selanjutnya rekam transaksi, kita bisa cari barang dan jasa. Nah, sebelum kita memasukkan detail barang dan jasa, kita seharusnya sudah mengisi yang namanya referensi untuk barang dan jasa itu sendiri. Jadi sebelum membuat pajak keluaran atau pajak masukan, kita pastikan sudah mengisi kode barang dan jasa. Kode barang dan jasa itu tidak ada karena di soal nggak ada. Nah, nama barang dan jasanya itu kita bisa lihat. Nilai uang, pembelian mainan anak. Berarti mainan anak. Nah, harga jual barang dan jasa itu kita karena dia tidak ada satuan ya. Untuk spesifikasi barang tidak ada di soal. Dia hanya tipe-tipenya, tapi tidak dipastikan apa untuk di transaksi nomor 1. Ini 185.000 untuk tipe B14. Oke. Aduh, close. Mainan anak B14.
itu 185.000. Nah, itu kita dapat simpan. Nah, karena barang itu ada jenisnya tadi, tipe X, tipe apa segala macamnya, kita dapat isi semua referensi barang dan jasa. Yes. Nah, setelah semuanya sudah diisi referensi barang dan jasa, baru kita dapat mengisi pajak keluarannya itu apa saja yang bisa dimasukkan. Nah, kita dapat lihat. Nah, di sini itu sudah banyak sudah saya masukkan semua transaksi yang berhubungan dengan faktur pada tahun 2019. Lalu setelah kita sudah membuat referensi dari lawan transaksi barang dan jasa dan semuanya sudah, maka kita dapat mengisi pajak keluarannya. Nah, setelah ini lalu kita dapat membuat faktur pajak keluaran. Di sini kita bisa lihat dari soal. Sebentar, soalnya saya hilang. Gimana ya? Habisin waktu doang. Lalu kita lihat soalnya. Kita buat faktur pajak keluaran. Nah, di sini kan ada keterangan di soal pada tanggal 3 Oktober tahun 2019 menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan ceria atas pembelian mainan anak tipe A12 dengan total seharga 51 juta. Menerima uang muka. Jadi kita membuat faktur untuk atas 5.100.000 itu. Detail transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Iya, benar. Terus karena kita kan bertransaksi sama pihak yang bukan pemungut, jadi kita yang memungut gitu. Transaksi sesuai dengan ada di soal. Nah, akan seperti ini. Lanjutkan. Dokumen lain PWP lawan transaksi. Ini sudah kita lihat kita sudah buat ini.
lalu lanjutkan, rekam transaksi, cari barang, nah harga satuan tadi kan tidak sesuai ya, maka di sini kita masih dapat mengubah sesuai yang ada, yaitu karena dia 5.100.000, kita tulis 5.100.000. Dan di keterangan soal dia bilangnya tidak ada PPN, belum termasuk PPN. Jadi harga satuannya sesuai yang ada di soal. Dan nilai PPN-nya 510.000, kita simpan. Nah, untuk transaksi lainnya tetap sama yang kita isi seperti itu sampai kita lihat diserahkan 300 unit mainan anak dengan harga satuan 185.000 kepada PT Kidi. Tagihan diterbitkan dalam waktu seminggu setelah mainan diserahkan dan pembayaran dilakukan secara cicilan sebanyak 10 kali. Jadi untuk transaksi ini adalah kita ini tutup aja, simpan, lalu ini kita simpan dan kita dapat lagi membuat baru. Nah, ini sesuai tanggalnya lagi. Nah, lanjutkan. Di sini NPWP-nya di sini kita sama, lawan transaksinya sama. Lawan transaksi sama seperti yang tadi, kita cari yang sudah kita buat. Lalu untuk transaksi yang kita masukkan ke dalam faktur pajak adalah 300 unit dikali 185.000. Berapa totalnya? Lalu kita bagi sebanyak 10 kali karena itu faktur pajak itu sesuai transaksi yang ada. Jadi kalau misalnya tiap transaksi itu dia menerbitkan faktur pajak sebanyak 10 kali karena ini dilakukan pembayaran dengan sistem cicilan gitu. Tapi untuk pengisiannya tetap sama seperti yang tadi. Lalu transaksi nomor 3 itu menerima pembayaran sebanyak 62.500.000 dari PT Buana sehubungan dengan penjualan 250 unit dengan tipe X15. Mainan sudah diserahkan tanggal 27 September 2019 dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober. Karena ini sudah menerima pembayaran, namun mainan diserahkan tanggal 27 September, maka kita dapat dapat kita lihat di penghitungan saya, yaitu 62.500.000 ini kita kenakan tarif PPN 10%. Kita kenakan tarif PPN 10% sebesar 6.250.000 dari total yang ada. Nah, di sini kita lihat lagi nomor 4. Nomor 4 itu adalah transaksi menyerahkan mainan tipe R18 senilai 28.575.000 kepada Arif. Diserahkan kepada Senan melakukan pembayaran secara angsuran sebanyak 5 kali. Maka dari itu kita dapat mengisinya. Sebentar.
Untuk penghitungannya tadi, nomor 4 itu adalah 5.715.000 DPP-nya dari mana? Dari 28.575.000. Dia karena dilakukan angsuran sebanyak 5 kali, maka kita bagi 5 untuk di bulan 9 Oktobernya. Maka dimulainya pada tanggal 16 Oktober gitu. Jadi transaksi ini dibuat pada saat adanya transaksi pada saat uang itu masuk. Jadi dimulai sejak 16 Oktober, maka kita lakukan faktur pajak itu pada tanggal 16 Oktober dengan nilai 5.750.000 pada DPP dan DPN yang dipungut sebesar 571.500. Lanjut di nomor 5 itu menyampaikan tagihan sebesar 8.224.000 termasuk PPN penjualan 150 set mainan anak tipe Z21 kepada Kementerian Sosial RI. 8.224.150 set mainan anak tipe Z21. Nah, di sini kita ketahui bahwa dia sudah termasuk PPN. Berarti gimana caranya untuk menghitung PPN itu sendiri adalah 8.224.000 dikali 100 dibagi 110. Itu untuk mengeluarkan nilai PPN itu sendiri. Gitu. Dikali 10%, setelah kita keluarkan nilai PPN-nya, kita kalikan 10% PPN itu sendiri, nilainya 747.636. Nah, ini karena kepada Kementerian Sosial kita bikin lagi nih PPN dipungut sendiri atau PPN dipungut pemerintah. Karena dia Kementerian Sosial, maka PPN ini dipungut pemerintah itu. Lanjut, menerima SSP dari bendaharawan kepada Kementerian Sosial sebagai setoran PPN untuk penjualan seperangkat mainan anak T21 belum termasuk PPN invoice tanggal 9 Juni 2019, sedangkan faktur pajak tanggal 2 Juni. Nah, kita nggak bisa menerbitkan faktur pajak lebih dari 3 bulan. Maka untuk faktur pajak ini maka untuk transaksi ini tidak dibuat faktur pajaknya. Lalu tidak bisa dibuat faktur pajaknya. Lalu pada tanggal 7 tidak bisa dikreditkan lah ibarat kata. Lalu pada nomor 7 menyerahkan 1 unit sedan seharga 82 juta kepada Dani Rahmanto. Sedan dibeli dalam keadaan bekas. Untuk sedan juga kita tidak bisa mengkreditkan karena sedan itu di dalam di dalam undang-undang perpajakan dia tidak bisa tidak dapat dikreditkan ke dalam pajak keluaran gitu, tidak bisa dimasukkan dalam pajak keluaran. Jadi untuk transaksi ini juga kita tidak bisa membuat faktur pajaknya gitu. Terus lanjut lagi di nomor 8 menyerahkan 40 set mainan anak senilai 125 juta sebanyak 10 kali. Lagi-lagi dia itu angsuran. Berarti kita lihat dulu nilai angsuran per periode berapa. Nah, nilai angsuran per periode itulah yang kita bisa masukkan ke dalam faktur pajak. Setiap periodenya kita buat faktur pajaknya, yaitu 12.500 untuk DPP-nya 10%, yaitu jadi nilainya 1.250 untuk PPN yang dipungut sendiri. Lanjut di nomor 9 menyumbangkan 100 set mainan anak tipe R08 senilai 7.500 dikurangi laba kotor kepada panti asuhan mandiri. Sudah dikurangi laba kotor. Berarti kalau misalnya sudah dikurangi, maka kita dapat langsung mengkalikan ke tarif PPN yaitu sebesar 750.000. Lanjut di nomor 10 menerima nota retur tertanggal 23 Oktober. Nah, ini akan saya kasih tahu bagaimana caranya membuat faktur nota retur. Tadi kan kita buat faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran karena di sini ada retur itu pengembalian barang atau pembatalan. Maka kita buat lagi fakturnya.
Lanjut, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat nota retur. Sebentar. Nah, bila sudah semuanya, akan seperti ini daftar faktur pajak keluaran yang ada. Setelah itu kita close, lalu kita buat retur pajak keluaran. Nah, di sini retur pajak sebelumnya untuk tahun sebelumnya yang pernah saya buat. Dari sini kita buat lagi. Dapat kita lihat di soal toko mainan Liza. Kita cari. Nomor faktur pajak yang diretur. Ini. Roll copy. Kita bisa lihat di faktur pajak yang tanggal faktur pajak dapat kita lihat sebentar. Bila sudah selesai, rekam retur faktur pajak keluaran. Maka kita dapat upload retur. Sudah pastikan transaksinya sudah benar, karena kalau bila kita sudah mengupload, kita tidak dapat ibarat kata tidak dapat mengubahnya lagi gitu. Nah, setelah sudah diupload, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi pajak masukan. Nah, faktur pajak masukan yang dapat kita input adalah, kita lihat dulu transaksinya, keterangan transaksinya. Sebentar. Kita lihat di nomor 1 adalah membayar uang langganan telepon sebesar 14.120 berdasarkan kwitansi.
Nah, kita lihat di penghitungannya. Untuk membayar transaksi nomor 1 3 Oktober 14.120.000, salah tulis, maka dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi DPP-nya itu 14 juta itu sendiri. Lalu transaksi nomor 2 membayar pembelian spare part mesin produksi senilai 12.500.000. Dapat kita masukkan juga DPP-nya 12.500.000 dengan PPN 1.250.000, dikenakan 10%. Lanjut di nomor 3 itu menerima faktur pajak tertanggal 2 Juni dengan kode nomor bla 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 atas pembelian bahan baku senilai 54.750.000. Ini nggak dapat kita masukkan karena sudah melewati batas bulan yang diberikan, yaitu ini dari mulai Juni, sedangkan ini kita memasuki bulan 10. Jadi kita tidak dapat memasukkan PPN masukan, tidak dapat mengkreditkan PPN masukan. Jadi kita kosongkan untuk nomor 3. Lalu lanjut nomor 4, mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai 134 juta PPN terutang dibayar melalui Bank Mandiri tertanggal 7 Oktober. Nah, ini juga ada 625.000 nomor 4 134 juta dengan PPN 10%. Terus lanjut di nomor 6, membeli bahan baku senilai nomor 5, membeli bahan baku senilai 42 juta kepada CV Grapari. Faktur pajak seharusnya diterbitkan pada tanggal yang sama. Hingga kini belum diterima karena faktur pajaknya tidak ada. Jadi kita tidak dapat mengkreditkannya gitu. Jadi kita harus punya bukti faktur pajak yang ada sehingga kita dapat memasukkan sehingga kita dapat membuat PPN masukan gitu. Terus lanjut nomor 6, membayar ongkos pengiriman paket senilai 625.000. Harusnya nggak segini, harusnya itu ini kan 6.250.000, saya salah tulis nih, enter. Nah, jadi DPP untuk ongkos pengiriman paket itu adalah DPP-nya 10%. Nah, tarif PPN itu sendiri juga 10%. Jadi dikenakan tarif kalau diakumulasikan pajaknya itu senilai 1% gitu. Jadi untuk menghitung DPP-nya itu total pengiriman paket adalah 10%-nya dari total nilai paket pengiriman. Lalu kita kenakan lagi DPP 10%, jadi 6.250. Lanjut di nomor 7, menerima faktur pajak tanggal 24 Agustus atas pembelian bahan baku. Nah, ini juga tidak ada masalah, kita tulis seperti biasa 125 juta dikali 10%, nilai pajaknya 12.500.000. Lalu nomor 8, membayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan mobil direksi senilai 101.330.000 kepada PT Servisku. Nah, ini juga tidak ada masalah, 1.330.000 kali 10%, nilai pajaknya adalah 133.000. Nomor 9, mengirim kembali dengan nilai nota retur dengan tanggal sejumlah spare part pada 32 juta. Nah, menimbulkan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelian pada tanggal 29 September. Mengirim kembali nota retur 32 juta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelian tanggal 20.
Jadi ini kita buat untuk nota retur. Nota retur pajak PPN masukan. Kita buka. Di sini seperti biasa kita cari lawan transaksinya siapa. Gitu. Jadi soal karena kita dari awal sudah memasukkannya, membayar uang PT Telkom. PT Maxino. Untuk uang langganan tidak bisa dimasukkan ya, karena dia itu berdasarkan kwitansi, tidak terbitnya faktur pajak dari PT lawan transaksinya itu tersebut. Jadi kita masukkan yang nomor 2, yaitu spare part mesin. Maxino, tanggal faktur sesuai yang ada. (05) 10/2019. Apakah waktu pajak yang dikreditkan? Iya. Lalu jumlah DPP-nya tadi sudah kita lihat 12.500.000. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, karena sudah saya buat untuk sebelumnya, di sini ada transaksi yang dapat dimasukkan dalam kredit pajak itu adalah dari PT Maxino, terus pada PT Rednatsu. Mana ya? Redensu maksud saya. Terus juga dari PT Kilat dan PT Parkit. Nah, setelah sudah masukkan pajak Setelah sudah dimasukkan pajak masukannya, sekarang kita membuat faktur nota retur pajak masukan. Rekam retur. Sebentar. Lawan transaksi dari PT Roboku untuk retur pajak masukan. Nomor faktur pajaknya itu adalah tanggal faktur 28/10/2019. Nomor dokumen retur yaitu ini, kita tinggal copy paste saja. Tanggal retur
retur, kita bisa lihat (2019) 32 juta. Simpan. No. Nah, untuk pajak masukan sudah dibuat nota returnya. Lalu kita dapat karena ini belum di-approve, kita dapat upload retur. Lalu yes. Nah, ini berarti sudah di-approve. Lalu kita close. Setelah kita sudah membuat faktur pajak, keluaran pajak masukan, lalu kita dapat langsung ke SPT. Masa pajaknya bulan 10, posting, yes. Nah, lalu SPT berhasil dibentuk. Setelah itu kita bisa buka SPT. Lalu dapat kita dapat kita lihat berarti nilainya itu sebesar 300. Sebentar. $675 dikurang 345 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat 675 dikurangin 330 itu senilai 345 juta. Nah, kan ini ada jumlah dasar pengenaan pajaknya. Untuk jumlah dasar pengenaan pajak kegiatan membangun sendiri itu adalah 20% dari total yang ada gitu. Jadi 345 juta, coba hitung ya, 345 juta dikali 20%. 345 juta kali 20% sama dengan 69 juta. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk PPN terutang secara otomatis 10% yaitu 6.900.000. Jadi sebenarnya secara kumulatif dia itu dikenakan pajak 2% gitu. Dan dilunasi pada tanggal 30/10/2019 dengan NTPN seperti ini. Kalau sudah dilunasi, maka kita bisa membuat NTPN, karena NTPN ini adalah kode pada saat pelunasan pajak. Begitu. Ini atas transaksi barang mewah tidak ada di soal, jadi kita tidak usah diisi. Pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi tidak ada di soal juga. Maka dari itu kita dapat close, lalu kita dapat buka SPT, buat file CSV PDF SPT untuk tahun 2019.
Tadi padahal sudah dibuat untuk kodenya ya, karena ini juga sudah dikerjakan pada saat UAS, jadi kita hanya mereview kembali. Sudah ya, simpan. Oke, close. Lalu buka SPT. Dan melengkapi data SSP terlebih dahulu. Nilainya beda, bisa beda ya, padahal soalnya sama. Sebentar, jadi kita harus nilainya sesuai dengan yang ada, padahal ini tidak pernah diubah. 18.244 4 1 2 3 simpan. Nah, tutup. Bila SSP sesuai dengan kurang bayarnya pajak, kita maaf tadi udah disimpan belum ya? Terus kita langsung simpan saja. Nah, dari sini kita langsung bisa bikin file CSV dan PDF-nya. Kita buat folder baru, yaitu adalah video hasil UAS PPN. Save di dokumen, save. Ini lagi loading. Coba kita buka. Nah, CSV SPT berhasil dibuat. Oke. Nah, di sini sudah dibuat CSV-nya. Kalau bila sudah dibuat CSV-nya, berarti kita sudah dapat melakukan pelaporan untuk faktur pajak dengan aplikasi Idami, Lalu kita tutup. Nah,
Sekian dari saya videonya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton.